Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di sini kita sama-sama belajar tentang dunia jaringan ya, terutama di mikrotik. Di sini di tangan saya udah ada mikrotik RB941. Seperti teman-teman ketahui, di mikrotik ini memiliki koneksi WiFi. Dan di dalam koneksi WiFi itu kita bisa manfaatkan dia sebagai media atau sebagai jalur untuk koneksi PPPoE. Gimana caranya? Mari saksikan video berikut. Baik, di sini ada skema jaringan kita ya. Di sini ada router ISP dengan IP 192.168.1.2. Di sini ada router MikroTik RB750GR3 sebagai server PPPoE dan juga server hotspot voucheran. Di sini ada access point ya untuk memancarkan WiFi. Dan di sini ada router MikroTik yang kita setting ya. Kita akan setting dengan PPPoE clientnya di sini. Username-nya kita contoh aja, contoh passwordnya contoh juga dengan password contoh ya, username-nya contoh dan passwordnya juga contoh. Baik, pertama kita connect dulu di router server ya, atau di MikroTik servernya untuk menyeting service PPPoE-nya. Kita connect. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada server PPPoE-nya, yaitu servernya ini udah ada. Kita buat secret baru ya, secret baru dengan username contoh dan juga passwordnya contoh. Username-nya contoh, passwordnya contoh. Untuk servisnya jangan lupa teman-teman pilih PPPoE. Dan color ID-nya biarkan saja kosong. Untuk profilnya teman-teman bisa atur sendiri ya. Saya pilih di sini untuk 10 Mbps. Untuk local address-nya saya akan samakan di sini, akan tetapi saya rubah ujungnya ini menjadi 192.1.168.10.1. Untuk remote address-nya saya akan pakai yang ini ya. 192.168.10.55. Oke, ya sudah. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini bukan. Oke, kita apply. Oke, sudah terbuat koneksi baru dengan nama contoh dan password contoh. Oke, selanjutnya tinggal kita setting di MikroTik yang ini. Kita new inbox. Kita konekkan dulu ke LAN-nya di sini. Kita connect, kita refresh lagi. Nah, ini sudah terdeteksi ya MikroTik-nya. Belum. Ini masih yang GR3 MikroTik server. Kita refresh lagi sampai dia bisa terkonek yang 000. Kalau tidak bisa, teman-teman bisa mematikan WiFi-nya dulu, hanya mengkoneksikannya dia via kabel saja. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, di sini untuk MikroTik saya sudah direset, sudah tidak ada settingan sama sekali. Oke, langkah pertama teman-teman atur di interface-nya di sini. Interface mana yang akan teman-teman jadikan sebagai LAN. Oke, jadi di sini di Ether 2 ada tanda R, ini yang terhubung ke komputer saya ya. Untuk LAN-nya belum aktif, Nah, di sini pertama kita buat bridge dulu. Bridge di sini kita bridge baru yaitu bridge LAN. Bridge 1 dan bridge LAN. Oke. Apa itu bridge 1? Bridge 1 adalah kumpulan port yang mengarah ke router ISP. Di sini di diagram ini yang mengarah ke sini. Oke. Apa itu bridge LAN? Kalau bridge LAN ini adalah kumpulan port yang akan mengarah ke klien. Jadi dari port-port ini ya, yang 4 ini dan juga dari jaringan WiFi dari MikroTik ini. Oke. Kita masukkan portnya di sini. Untuk WAN-nya kita masukkan di WLAN 1 ya, WLAN 1 karena dia akan kita jadikan sebagai station, sebagai
jaringannya sebagai penangkap sinyal WiFi dari access point ini yang menyalurkan dari jaringan PPPoE. Oke. Kita masukkan di bridge 1, oke, play. Nah, oke. Selanjutnya di sini di menu wireless, teman-teman enablekan dulu. Kita masuk di sini. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi WLAN-nya di sini udah aktif. Masuk ke menu wireless, pilih modenya station. Untuk bandnya pilih 2 GHz only, 2 GHz BGN ya di sini. Channel weight-nya tetapkan saja 20 Mbps. Untuk frekuensinya teman-teman pilih auto saja. Untuk SSID-nya, teman-teman harus samakan dengan SSID yang ada di access point ini. Ya, jadi nanti dia akan menangkap jaringan dari access point ini. Kalau di rumah saya untuk access point ini namanya adalah Faruk ADV hotspot ya. Di sini kita masukkan. Di sini kita masukkan Faruk ADV hotspot. Oke, untuk security profile-nya biarkan default saja karena saya tidak menggunakan password. Kalau teman-teman menggunakan password, di sini teman-teman bisa masuk ke security profile, teman-teman tambah profilnya. Di sini bisa teman-teman pilih dynamic dan di sini dicentang untuk WPA PSK, WPA2 PSK, dan di sini teman-teman masukkan passwordnya yang sama di access point ini. Oke, karena saya tidak menggunakan password, jadinya saya menggunakan menu default saja. Oke, ya. Nah, ini kan WiFi untuk menangkap jaringan internet. Di sini sudah RS ya, artinya dia sudah menangkap jaringan dari access point saya. Di sini sudah RS. Teman-teman jangan lupa tambahkan satu lagi untuk interface-nya di sini, virtual ya. Nah, di sini modenya AP Bridge. AP Bridge dengan SSID suka-suka teman-teman ya. Saya di sini akan pilih RB941 untuk SSID-nya. Nah, untuk security profile-nya saya biarkan saja, saya tidak menggunakan password. Oke, kita apply. Nah, di sini sudah ada dua jaringan. Jadi di WLAN 1 ini sebagai penangkap jaringan dan di WLAN 2 ini sebagai pemancar jaringan WiFi. Jadi ini seperti mode WISB ya. Oke, sekarang kita masukkan ke bridge-nya. Kita masukkan ke bridge-nya. Di WLAN 2-nya juga kita masukkan ke bridge. WLAN 2 kita masukkan ke LAN ya, karena dia sebagai DHCP server di sini. Oke, kita apply, kita oke. Nah, di sini kalau sudah terbuat seperti ini, teman-teman tinggal masukkan saja untuk interface PPPoE-nya dengan cara pilih menu interface, klik plus di sini, pilih PPPoE client. Nah, di sini masukkan untuk user dan password yang tadi sudah kita buat, yaitu contoh dengan password juga contoh. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya, use peer DNS. Jadi DNS-nya itu akan disamakan dengan DNS dari MikroTik server ya. Oke, kita centang. Untuk interface-nya di menu general, teman-teman jangan lupa pilih WLAN 1. Sini pilih WLAN 1 ya, karena dia akan menangkap jaringan PPPoE melalui menu WLAN 1. Kita apply. Kita oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini kenapa merah? Karena kita pilihnya WLAN 1, sementara WLAN 1 itu masuk di dalam menu bridge ya. Maaf saya lupa. Di sini interface-nya kita masuk ke menu WAN ya. Karena WLAN 1 itu merupakan dari bagian dari bridge WAN. Kita play saja, kita oke. Nah, sudah hilang merahnya ya. Nah, tanda R di sini berarti dia sudah running. Dia sudah running. Kalau kita periksa di active connection di sini pasti dia sudah on. Sudah aktif ya. Oke. Nah, di sini MikroTik kita di sini sudah bisa mengakses internet dari MikroTiknya ya. Oke, kita ping Google, kita ping 8.8.8.8. Oke, bisa ya. Bisa kita ping di sini statusnya karena kalau di sini statusnya tidak timeout ya.
Akan tetapi dia belum bisa memancarkan jaringan WiFi di komputer ini. Kenapa? Karena kita belum menyeting yang lain. Di sini juga kita belum menyeting DHCP servernya, kita belum menyeting dan lain-lain. Nah, di interface ini, karena komputer kita ini masuk di Ether 2, oleh karena itu Ether 2 ini juga kita masuk ke menu bridge juga ya. Kita akan masukkan ke dalam bridge-nya. Di sini kita tambahkan Ether 2 ya, Ether 2 kita masukkan ke bridge LAN. Kita apply, biasanya dia akan restart sebentar karena kita connect di port 2 atau Ether 2. Oke. Nah, dia akan restart sebentar. Kita tidak masalah, kita bisa connect lagi di sini. Kita bisa connect lagi, dia IP-nya masih 0 ya. Dia IP-nya masih 000 karena DHCP servernya belum kita setting. Untuk menu PPP ini, untuk DHCP client itu tidak perlu kita setting ya, karena dia menangkap dari jaringan PPPoE. Yang perlu kita setting di sini adalah di menu address. Nah, di sini udah dapat addressnya ya, sesuai ya. 192.168.10.55 sesuai dari settingan dari server. Kita tambahkan saja di sini karena kita ingin menyebarkan jaringan WiFi. Kita tambahkan di sini. Kalau saya menambahkan 192.168.4.1 ya. Jangan lupa /24 karena ini merupakan jaringan IP kelas C ya. Jangan lupa /24-nya. Oke. Sekarang tinggal untuk interface-nya kita pilih di sini yaitu bridge LAN. Kita apply, kita OK. Oke, sekarang kita setting di menu DHCP server. Kita klik DHCP server, di menu DHCP kita pilih DHCP setup. Di DHCP setup di sini kita pilih LAN ya, kita pilih LAN, bridge LAN, kita next saja sampai selesai. Di sini sudah running untuk DHCP-nya ya. Seharusnya untuk komputer kita ini udah mendapatkan IP address. Seharusnya dia sudah mendapatkan IP address. Kita coba internet belum bisa ya, karena kita harus memasukkan satu menu lagi, yaitu menu dari NAT-nya. Di sini NAT kita plus, kita pilih di general, kita pilih chain-nya SRC NAT. Untuk out interface-nya kita pilih PPPoE out 1 di sini ya. Kita masuk ke menu action, kita pilih masquerade. Kita apply. Oke. Sini NAT-nya sudah aktif. Oke. Sekarang seharusnya kita sudah bisa internet di sini ya. Seharusnya kita sudah bisa internet. Oke, baik, kita sudah terkoneksi ke internet ya. Jaringannya 10 Mbps sesuai dari yang kita masukkan tadi di DHCP server, bahkan sampai 14, 13 ya. Oke, sejauh ini semua settingan sudah komplit ya, baik dari menu interface, bridge, IP dan lain-lain. Untuk WiFi kita bisa, kita akan coba koneksikan laptop kita atau komputer kita ini melalui WiFi ya. Kita cabut dulu untuk kabelannya. Kita setting di sini. Kita masuk, di sini sudah ada RB941 ya, tanpa password. Nah, sudah bisa masuk ya. Sudah bisa connect. Belum, masih berusaha connect. Oke,
kita sudah connect ya, kita sudah mendapatkan IP address di IP 192.168.4.253. Kita connect ke modemnya, kita connect ke routernya. Connect. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil ya. Jadi untuk Oke, baik. Jadi di sini kita sudah berhasil ya. Jadi untuk jaringan PPPoE kita di sini tampak sama sekali menggunakan kabelan. Dia menggunakan WiFi yang dipancarkan, dia menangkap jaringan WiFi dan dia menyebarkannya kembali. Jadi PPPoE-nya via jaringan, bukan via kabelan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin segitu aja contohnya dari saya. Apabila ada kesulitan, saran, dan lain-lain bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Mungkin videonya agak sedikit belepotan ya. Dan saya akan memperbaikinya di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.